Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bergabung kembali dalam pembahasan mata kuliah pengembangan data kali ini. Adapun pembahasan dalam seri video kali ini adalah model, metode, dan peran data mining. Menurut Larousse, data mining ini memiliki 5 peran utama. Yang pertama yaitu estimasi, kemudian forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. 5 peran data ini dipakai untuk melakukan analisis data yang besar. Ketika kita menerima data, itu bagaimana cara kita menetapkan karakter data untuk dianalisis. Karakter datanya ini harus sesuai dengan konteksnya. Apakah tepat untuk dilakukan estimasi atau forecasting, klasifikasi, clustering, atau asosiasi. Data ini kemudian memiliki metode masing-masing. Jadi ada 5 peran ini, dia punya metode masing-masing yang sudah ditampilkan di sini. Kita akan melihat kasusnya untuk kita akan memilih metode mana yang paling tepat untuk kita gunakan. Data yang terkumpul, himpunan data ini harus terstruktur. Harus ada baris yang disebut record, harus ada kolom yang disebut atribut atau feature. Jadi atribut-atribut ini, kemudian ada satu atribut yang ditetapkan sebagai kelas. Ditetapkan sebagai kelas. Jadi mana yang kita prediksi, itu yang kemudian kita tetapkan sebagai kelas. Adapun tipe data dari data mining ini, itu ada 2 jenis, yaitu tipe data nominal dan tipe data numerik. Kalau tipe data nominal itu tidak bisa kita operasikan dengan operasi tambah, kali, bagi, atau kurang. Tipe data numerik ini yang bisa kita lakukan operasi pembagian, operasi perkalian, pengurangan, dan operasi penambahan. Berikut kita akan melihat contoh kasus dari peran atau model dari data mining ini. Peran yang pertama yaitu estimasi. Ini contoh kasusnya estimasi waktu pengiriman pizza. Mana yang atribut? Ini atribut. Ini atribut. Mana yang disebut kelas, kita tetapkan waktu tempuh ini sebagai kelas. Dan satu hal yang paling penting untuk estimasi itu atributnya harus numerik. Dan kelasnya pun harus numerik. Metode yang digunakan tadi sudah kita bahas metodenya. Itu kita ambil salah satu yaitu metode regresi linear. Kemudian yang kedua yaitu forecasting. Forecasting ini atributnya itu juga harus kita tetapkan dan atributnya harus numerik. Dan kelasnya juga harus numerik. Kayak sama persis dengan estimasi. Namun bedanya di mana? Bedanya adalah dia punya time series atau dia menghitung dalam bentuk rentet waktu. Contoh menentukan harga saham dalam rentet waktu. Kemudian juga ada contoh lain, misalnya nilai tukar uang, menghitung suhu, dan kemudian metode yang dipakai di sini yaitu neural network. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi. Klasifikasi ini juga kita harus tentukan atributnya.
Namun di sini atributnya ini boleh numerik, atributnya boleh numerik, boleh juga nominal. Jadi atributnya bisa nominal, bisa numerik. Kalau dua yang tadi sebelumnya itu harus numerik. Tapi kelasnya ini harus nominal. Kelasnya harus nominal. Ya. Metodenya kita gunakan C4.5. Kemudian yang keempat yaitu clustering. Clustering ini juga atributnya memang harus punya atribut. Dia punya atribut dan atributnya harus numerik. Tetapi dia tidak harus punya kelas. Kalaupun ada kelas, itu tidak dihitung algoritma clusteringnya. Ya, itu tidak dihitung. Jadi ini contoh misalnya clustering jenis pelanggan, clustering tingkat kemiskinan, ya, tapi kelasnya itu tidak dihitung. Metode yang digunakan yaitu K-means. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu asosiasi. Nah, ini contoh kasus asosiasi pembelian barang. Ada dua jenis data asosiasi, yaitu asosiasi dalam bentuk transaksi dan asosiasi yang bentuk datanya itu numerik. Jadi untuk model asosiasi ini dilakukan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara atribut yang satu dan atribut yang lainnya. Jadi ini ada pembelian barang, ada gula dibeli, kopi dibeli, aqua tidak dibeli, popok tidak dibeli, namun sabun dibeli, dan seterusnya. Ini akan dihitung hubungan atau perbandingan antara satu atribut yang satu dengan atribut lainnya. Demikian materi yang bisa disampaikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.